Saya punya tawaran 17 miliar. Apabila kalian bisa menukar lukisan ini dengan yang asli yang ada di ruang kerja saya. Nonton apa tuh? Kayaknya seru banget. Emang seru, film ini bahas tentang sekelompok mahasiswa yang mau mencuri lukisan terkenal dari abad 19. Ngomong-ngomong tentang pencurian, kalian tahu nggak kalau kasus yang mirip pernah beneran terjadi di kehidupan nyata? Oh, aku pernah denger tuh ada pencurian arca di Museum Radia Pustaka. Iya, aku juga. Aku juga pernah dengar loh. Kasusnya emang lumayan rame sekitar 15 tahun yang lalu. Emang kronologinya gimana tuh? Kok bisa sampai dicuri? Iya, jadi penasaran nih, spill dong. Jadi, tahun 2007 yang lalu, Museum Radia Pustaka kehilangan sejumlah arca peninggalan zaman hidup Buddha. Terus, ada juga beberapa koleksi lain yang hilang, kayak wadah buah berbahan kristal yang dihadiahkan oleh Napoleon Bonaparte kepada Pakubuwono VI. Semua barang itu dipalsukan dan ditukar dengan yang asli. Oh gitu. Sayang banget ya warisan budaya sebanyak itu malah dicuri. Apalagi nilai sejarahnya juga nggak tanggung-tanggung. Aku juga pernah baca di berita, ternyata kasus Museum Radia Pustaka bukan cuma itu. Waktu tahun 2011, tim inventarisasi museum menemukan bahwa ada sejumlah koleksi wayang peninggalan Pakubuwono X yang hilang dan dipalsukan. Walaupun sudah lapor polisi, tapi pelakunya belum ketemu juga. Waduh. Oh gitu. Terus kalau kasus yang pencurian arca gimana? Yang itu udah tuntas belum? Prosesnya lumayan panjang sih. Apalagi setelah diselidiki lebih dalam, ternyata pencurian ini tuh udah dilakukan sejak tahun 2006. Dan total arca yang dipalsukan udah lebih dari 30 buah. Oh, aku pernah denger juga nih. Arca Dewi Cunda yang cuma ada 2 di dunia ikut dipalsukan juga loh. Kalau nggak salah, kepala museum jadi salah satu tersangkanya ya. Betul banget, kepala museum waktu itu yang bernama Bapak Darmo Dipuro atau disebut Mbah Hadi, dijadikan tersangka utama. Karena setelah diselidiki, ternyata dia bersekongkol dengan seorang pedagang barang antik, yaitu Heru Suryanto untuk menjual arca koleksi museum. Nah, biar nggak dicurigai, mereka menyiapkan arca palsu untuk ditukar dengan yang aslinya. Tapi akhirnya tetap aja ketahuan. Petugas museum yang bertugas memeriksa koleksi arca menemukan keanehan kayak ukuran atau warna arca yang berubah, kayak gitu. Selain Mbah Hadi sama si Heru, ada lagi nggak sih tokoh yang jadi tersangka? Ada. Satpam sama salah satu petugas museum juga ikut kena. Mereka jadi kaki tangan pencurian. Oh alah, serius? Iya, serius. Oh, terus arca curiannya dijual kemana? Nah, setelah berhasil mencuri, Heru menjual arca tersebut kepada Hugo Creyer, kolektor dari Belanda. Kemudian, Hugo menjual kembali arca-arca itu kepada seorang pengusaha kaya bernama Hasim Joyo Hadikusumo. Wah, kok berani banget ya mereka ngejual hasil curiannya kepada toko besar gitu? Nah, soalnya Heru juga memalsukan surat penjualan dari keraton. Sebab pada dasarnya, barang yang disimpan di Museum Radia Pustaka itu milik Keraton Surakarta. Jadi dianggap sah-sah aja kalau sultannya sendiri yang jual. Nah, alasan itu tuh yang dia pakai buat pembelaan pas sidang. Jadi arcanya beneran dibeli pengusaha itu? Jadi dong, harganya juga hampir 1 miliar rupiah. Oleh karena itu, Hasim juga sempat dijadikan tersangka. Tapi, akhirnya dia bebas karena dianggap tidak tahu kalau itu barang curian sewaktu transaksi. Wah, nggak nyangka ya. Padahal Museum Radia Pustaka itu kan termasuk museum tertua di Indonesia. Bahkan udah ada sejak abad 19. Tapi akhirnya semua pelaku dihukum kan? Iya, harus dong. Mereka kan udah melanggar undang-undang terkait perlindungan cagar budaya. Jadi masing-masing divonis hukuman penjara. Tapi Hugo Creyer berhasil kabur sebelum ditangkap dan akhirnya jadi buronan yang sampai sekarang entah di mana. Nah, nggak cuma itu, ada beberapa kejanggalan yang masih misteri sampai sekarang. Misalnya petugas yang melapor dengan pemalsuan arca malah diberhentikan tiba-tiba, sampai kematian seorang arkeolog bernama Lambang Babar Purnomo yang menjadi saksi kunci kasus pencurian. Oh, jadi meskipun kasusnya sudah dianggap selesai, tapi rasanya masih banyak yang belum terungkap ya? Ya masih penasaran Hugo Creyer di mana sekarang? Ternyata manajemen cagar budaya seperti museum itu masih agak kurang ya di Indonesia. Kalau dilihat dari banyaknya kasus kerusakan atau pencurian yang sudah terjadi. Iya, padahal kan cagar budaya itu salah satu bukti bahwa kita kaya akan budaya. Kasus ini seharusnya jadi pembelajaran agar kejadian yang sama nggak berulang lagi. Pun dengan tindakan oleh hukum harus lebih tegas.